Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Yanti. Selamat pagi. Pagi Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah baik Bu Yanti. Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik Bu Aini, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya? Ya. Sudah siap? Insya Allah siap. Hari ini saya akan mengobservasi Bu Aini melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau boleh tahu di kelas berapa Bu Aini? Di kelas 7I ya. Di kelas 7I jam ke 7 dan 8. jam ke-7 dan 8. Nah, sambil menunggu jam ke-7 dan 8 kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bu Aini. Bu Aini, kalau boleh saya tahu hari ini kompetensi apa yang ingin Bu Aini kembangkan? Untuk pembelajaran hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi atau kemampuan saya dalam memanajemen kelas, kemudian menciptakan pembelajaran yang interaktif Bu Yanti. Saya ingin mengajak seluruh siswa itu dapat belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran nanti, sehingga semuanya dapat melakukan perannya nanti di kelompok masing-masing, seperti itu. Baik, pada hari ini Bu Aini ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi dalam manajemen kelas dan menciptakan pembelajaran interaktif. Bagian mana yang ingin saya amati Bu Aini untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Aini rencanakan ini? Oke, jadi pada pembelajaran nanti saya ingin Bu Yanti itu mengamati ketika saya mengkondisikan anak-anak untuk belajar dalam kelompoknya masing-masing, kemudian mengamati bagaimana mereka itu dapat melakukan perannya masing-masing, karena nanti dalam pembelajaran saya Bu Yanti, nanti siswa akan dibuat kelompok, kemudian kita akan melakukan kegiatan praktikum, di mana dalam kegiatan praktikum itu nanti ada yang berperan mencatat hasilnya, melakukan prakteknya, kemudian saya juga meminta satu siswa untuk mendokumentasikannya, karena nanti ada, insya Allah akan ada diferensiasi produk yang dihasilkan nanti setelah pembelajaran selesai ya. Baik, jadi Bu Aini menginginkan saya mengamati bagaimana ketika Bu Aini ini mengkondisikan anak-anak atau siswa ini untuk belajar dan mereka melakukan peran-peran masing-masing di dalam kelompok, begitu nggak? Iya. Baik, dan untuk penilaian Bu Aini dalam hal kompetensi yang ingin dikembangkan untuk saat ini, Bu Aini menilai sendiri, menurut Bu Aini kalau saya boleh rentang antara 1 sampai dengan 10, Bu Aini itu sekarang posisinya di mana? Kalau saya kayaknya masih 7 Bu Yanti. Mengapa Bu Aini bisa menilai 7 terhadap kompetensi Bu Aini sendiri? Karena saya merasa harus belajar lebih banyak lagi, karena sekarang ini berkembang ya, nggak cuma itu aja. Jadi saya merasa masih harus belajar lebih banyak lagi bagaimana menciptakan atau manajemen kelas lebih baik agar hasil pembelajaran itu lebih maksimal. Baik, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya apakah anak ini kurang maksimal dalam melakukan interaksi di dalam kelompok Bu Aini? Iya, jadi ada beberapa kelompok yang memang mereka kurang termotivasi, kurang semangat, mengandalkan temannya seperti itu. Dan saya juga nggak berhenti-berhenti untuk memotivasi mereka agar mereka itu bisa melakukan peran masing-masing. Jadi tidak hanya yang aktif hanya 1-2 anak saja, seperti itu. Baik, jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu mungkin di dalam kelompok itu belum semua berperan aktif begitu ya, dan Bu Aini menginginkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya semua anak bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Nah, Bu Aini, harapan Bu Aini setelah diobservasi ini apa Bu? Harapannya saya lebih meningkat lagi ilmunya atau kemampuannya dalam melakukan manajemen kelas yang baik, kemudian menciptakan pembelajaran interaktif dan merata untuk semua anak Bu Yanti, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Intinya seperti itu. Baik, untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan nanti harapan-harapan Bu Aini dapat tercapai ya, Bu Aini dapat meningkatkan kompetensi dalam manajemen kelas dan semua anak bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik dan terjadi interaksi yang bagus di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, Bu Aini sebelum ke kelas boleh saya meminjam perangkat pembelajarannya? Ya, boleh sekali Bu Yanti. Sudah lengkap dengan instrumen ya? Iya, sudah lengkap.
Sepertinya hampir bel Bu, kita ke kelas sekarang. Oke, Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. 7H. Hebat, 7H. hebat, IPA. pasti bisa. Semangat sekali ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Asri. Asri. Keterangannya apa Asri? Sakit. Sakit ya. Selain Asri, ada lagi tidak masuk hari ini? Siapa? Asri dong. Asri saja. Ya, Asri tidak masuk karena sakit. Semoga lekas sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan kimia, gitu ya. Setelah kalian kemarin mempelajari mengenai perubahan wujud zat, gitu ya. Ada yang mulai dari apa tadi? Cair, apa lagi? Cair jadi padat, lagi hidrogen, kemudian lembut, uap dan masih banyak lagi. Mulai yang ya, di kelas itu jangan dirembukan dulu di kawan. Jangan main-main aja. Ya, kamu. Bapak. Perhatikan, tunggu sampai ada perubahan yang terjadi karena catat ya. Enggak ya? Ada yang bilang ya, lihat ya perubahan yang terjadi bagaimana dia mencair lama-lama. Ada perubahan apa berarti? Yang pertama-tama putih kemudian menjadi warna apa ini? Bukan seperti apa ya? Karamel. Udah, oke. Silakan buat corong. Ini udah nggak sih ini? Ya, setelah semua kelompok selesai melakukan kegiatan praktikumnya, kelompok mana yang akan melakukan presentasi terlebih dahulu? Acungkan jarinya. Oke, kelompok Azza. Kelompok 6 ya, silakan untuk kelompok 6 maju ke depan. Ya, silakan semua memperhatikan presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Lilin percobaan pertama, lilinnya dinyalakan. Apa ya? Ada apa-apa, ulang lagi. Apa ya, ulang ya. Oke, dari presentasi
tadi dan hasil percobaan kalian gitu ya, kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini bersama-sama ya. Tadi coba dari percobaan yang pernah kalian lakukan, apa perbedaan antara perubahan fisika dan kimia? Kalau perubahan fisika gimana loh? Mempunyai zat baru. Tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat baru. Kalau dari percobaan kalian tadi terbentuk zat baru pada saat perubahan kimia apa aja? Ada perubahan warna. Perubahan warna pada gula yang dipanaskan. Kemudian ada perubahan warna pada sumbu lilin. Sumbunya menjadi berwarna kehitaman dan berubah menjadi abu gitu ya. Kemudian ada juga muncul gas ini ya, yang semula-mula balonnya menempis, ketika dicampurkan soda kue dengan cuka, kalian lepaskan, maka lama-kelamaan balonnya akan menggebu gitu ya. Dari percobaan tadi yang sudah kalian lakukan, apa saja termasuk perubahan fisika? Gula yang dilarutkan dalam air, bagus. Apa lagi? Lilin yang meleleh gitu ya. Ada lagi perubahan fisikanya? Tidak ada. Nah, kalau perubahan kimia apa aja? Sumbu lilin yang terbakar. Kemudian apa lagi? Oh, balon yang menggelembung ketika cuka dicampurkan dengan soda kue. Apa lagi? Iya, pintar sekali. Gula yang dipanaskan akan berubah menjadi karamel gitu ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini gitu ya. Nanti jangan lupa kalian mengerjakan tugas ya di buku paket halaman 64 gitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Aini? Alhamdulillah senang. Tadi kegiatan berjalan 2 jam, anak-anak sudah melakukan kegiatan belajar. Menurut Bu Aini sendiri, kalau saya minta Bu Aini menilai performa Bu Aini tadi, menurut Bu Aini bagaimana? Kalau penilaian saya itu cukup baik. Cukup baik ya. Apa yang sudah Bu Aini lakukan sehingga Bu Aini menilai bahwa Bu Aini ini sudah cukup memfasilitasi anak dalam belajar? Oke. Dalam pembelajaran tadi di kelas saya berusaha menciptakan pembelajaran interaktif dengan manajemen kelas. Kemudian memang saya sengaja membentuk kelompok itu dengan jumlah anak yang jauh lebih kecil agar mereka bisa melakukan perannya masing-masing, tidak mengandalkan temannya dalam satu kelompoknya seperti itu. Kemudian saya juga berusaha mengekspor kemampuan siswa dalam melakukan perannya masing-masing, kemudian melakukan presentasi, kemudian bernalar kritis ketika temannya sedang berpresentasi dan mengungkapkan pendapatnya seperti itu Bu Yanti. Saya tertarik dengan tadi Bu Aini mengelompokkan anak-anak nih. Kalau boleh tahu Bu Aini tadi melakukan pengelompokan itu dasarnya apa Bu Aini? Iya, berdasarkan gaya belajar dan minatnya Bu Yanti. Seperti itu, ada anak yang cenderung, kalau saya kelompokkan misalkan ada anak yang cenderung kinestetik gitu ya, walaupun kita sebenarnya prakteknya semuanya sama Bu Yanti, karena alat dan bahannya itu sama, cuman gaya belajar mereka itu berbeda-beda. Saya itu nanti produknya yang berbeda tergantung minatnya mereka. Ada yang nanti bisa membuat dalam bentuk seperti laporan tertulis saja hanya pakai foto, juga ada yang bisa menggunakan video karena memang saya mewajibkan anak dalam satu kelompok itu ada yang membawa HP 1 untuk dokumentasi seperti itu. Baik, kemudian kalau kita kembali pada fokus yang ingin Bu Aini kembangkan ya, di awal pada saat kita sebelum masuk ke kelas Bu Aini ingin meningkatkan kompetensi dalam memanajemen kelas. Nah, bagaimana menurut penilaian Bu Aini sendiri performa tadi ketika Bu Aini memanajemen kelas?
Iya. Ini udah lumayan bagus ya seperti itu. Ibu menilai sudah lumayan bagus itu dengan apa yang udah Ibu lakukan tadi. Iya. Yang tadi itu Apa yang terlihat gitu. yang terlihat ya. Yang terlihat anak lebih bersemangat lagi untuk melakukan perannya masing-masing karena memang pembagiannya lebih sedikit, jadi mereka bisa melakukan semua peran bekerjasama dengan baik seperti itu. Jadi dapat menumbuhkan kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam kelompoknya, kemudian berkomunikasi lebih baik dalam kelompoknya, melakukan perannya masing-masing. Dan karena ini kelas 7 memang untuk presentasinya itu memang mereka belum menampakkan atau membutuhkan suara yang keras gitu, karena mungkin masih kelas 7 belum terlalu berani, jadi agak malu-malu, itu kurangnya di situ ya. Baik, tadi Bu Aini sudah memanajemen kelas dengan sangat baik, anak sudah terlihat bersemangat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi kegiatan interaksi di kelompok masing-masing, bagaimana Bu Aini menilai proses pembelajaran tadi berkaitan dengan kompetensi Bu Aini dalam membuat pembelajaran menjadi interaktif? Iya. Jadi dalam pembelajaran tadi itu siswa dibagi perannya, ada yang melakukan kegiatan praktikum Bu Yanti, kemudian ada yang bertugas mencatat hasil praktikumnya, bagaimana mereka tuh dilatih untuk jujur dengan hasil praktikumnya, kemudian berkomunikasi dengan temannya, dan mungkin kalau misalkan dan berpendapat, berargumen, oh menurut saya ini yang benar tuh ini perubahan kimia, ada perubahan fisika. Kemudian mereka juga mencoba mencari dari literatur, oh ya ternyata yang betul seperti ini. Mereka bisa menumbuhkan sikap berakal kritis, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya seperti itu. Kemudian juga selain itu ada yang praktek, ada yang mencatat datanya, ada yang mendokumentasikannya seperti itu dalam pembagian kelompoknya. Kemudian mereka juga sebelum presentasi itu harus membuat laporannya, di mana laporan itu nanti dipresentasikan ke depan. Yang jelas sebelum presentasi mereka harus satu suara juga tentang hasil yang mereka peroleh dari pengamatannya. Dan mereka juga ketika presentasi harus siap ketika ada teman bertanya atau mengkritik dari jawaban mereka masing-masing, karena kita belajar untuk berdiskusi, berakal kritis, untuk menganalisis sesuatu yang terjadi dalam perubahan fisika kimia yang mereka pelajari seperti itu BNP. Baik, tadi dari apa yang sudah Bu Aini lakukan, saya sudah melihat anak melakukan semua yang Bu Aini sampaikan. Nah, untuk penilaiannya Bu Aini, di lembar pengamatan ini ada beberapa instrumen. Apakah tadi Bu Aini merasa sudah maksimal melakukan penilaian tadi? Alhamdulillah insya Allah sudah maksimal Bu Yanti, walaupun memang masih ada beberapa anak sih, nggak semua anak ya Bu, ada beberapa anak yang memang motivasinya masih kurang, harus kita memberi motivasi lagi untuk bisa melakukan perannya masing-masing di kelompoknya seperti itu. Baik Bu Aini, terima kasih sekali, tadi sudah luar biasa sekali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Aini? Bu Yanti. Tadi saya mencatat beberapa hal terkait dari kegiatan pembelajaran yang Bu Aini laksanakan. Yang pertama, saya tadi mengamati anak-anak sudah belajar semua itu sesuai dengan peran masing-masing. Jadi saya melihat anak-anak sudah aktif sekali melakukan kegiatan dan mereka tampak nyaman untuk belajar. Dan sepertinya Bu Aini sering mengajak kegiatan praktek di lab gitu. Iya. Kayaknya anak sudah terbiasa sekali dengan alat-alat laboratorium. Biar mereka bisa menemukan sendiri, tidak hanya diberikan materi-materi Bu ya. Jadi mereka lebih bersemangat dalam belajar, tidak malas-malesan, bisa bergerak, berinteraksi dengan teman-temannya, menemukan suatu ilmu itu ternyata menyenangkan. Gitu nggak? Kemudian tadi anak sudah bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan yang Bu Aini berikan. Mungkin Bu Aini untuk membuat LKPD juga sepertinya lembar kerjanya sudah sangat sesuai, sehingga anak mudah mencermati dan melakukan apa yang langkah-langkahnya untuk melakukan praktek perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang kedua tadi saya melihat luar biasa sekali sih, ini anak-anak sudah bisa mendiskusikan dengan
baik apa yang mereka temukan pada saat melakukan percobaan. Nah ini tadi untuk anak-anak bisa berdiskusi seperti itu, Bu Aini tentunya juga sudah membiasakan ya anak-anak ini untuk memecahkan masalah dengan berdiskusi ya, luar biasa. Ini di atas ekspektasi saya kok anak-anak ternyata sudah bisa dengan mudahnya memecahkan masalah dengan cara berdiskusi begitu. Alhamdulillah Bu Yanti, memang itu harus dilatih ya. Pertamanya juga gak seperti itu Bu Yanti, karena memang harus membiasakan gitu kan. Mereka tuh malu berpendapat. Mereka itu malu berpendapat tuh karena nggak tahu apa-apa sebetulnya. Makanya biasanya setiap mulai pembelajaran kita literasi dulu, literasi sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan keahlian mereka bisa. Kan membiasakan biasanya ada video tampilan, kemudian mereka juga bisa membaca literatur dari buku ataupun dari modul ajar, bahan ajar. Dan biasanya juga sebelum pembelajaran saya itu memberikan tugas kepada mereka untuk mempelajari dulu materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Jadi mereka ketika sudah punya pengetahuan di otaknya masing-masing, mereka bisa mengangkat pendapat atau bertanya sesuatu yang mereka tidak tahu seperti itu. Tapi harus perlahan-lahan biar memang. Oke, luar biasa. Kemudian yang berikutnya Bu Aini, tadi saya juga melihat sebenarnya manajemen kelas di kelas Bu Aini itu sudah sangat bagus nih. Anak-anak sepertinya sudah bisa memecahkan masalah dengan apa ya tadi, dengan istilahnya dengan runtut gitu. Jadi diawali dari anak sudah melakukan literasi, dan saya lihat juga anak-anak semua melakukan kegiatan dengan baik. Kemudian anak juga bisa mengolah data yang mereka peroleh. Jadi begitu sudah mendapatkan data kemudian didiskusikan, dianalisis, kemudian juga anak sudah bisa memverifikasi data nih. Nah, tadi anak-anak juga sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk ini juga sudah luar biasa sekali Bu Aini sudah mengkondisikan anak-anak ini berani untuk menyampaikan hasil belajarnya. Nah, bagaimana Bu Aini mendengar ini? Alhamdulillah. Menyenangkan, walaupun masih ada yang diperbaiki lagi sih, nggak semuanya sempurna. Baik, nah itu istilahnya sudah luar biasa sekali. Nah, namun demikian Bu Aini, saya melihat ada sedikit yang masih perlu dikembangkan. Tadi saya melihat ada beberapa anak itu dipojokkan, nggak tahu itu sebabnya apa ya, kok tahu-tahu temannya mengerjakan ini kok dia malah kayak bercanda gitu, berdua. Memang ada seperti itu Bu Yanti. Nah itu yang sudah saya sampaikan di awal, memang hasilnya ada sesuatu yang sudah mengalami perbaikan, ada yang belum, karena nggak biasa semuanya anak tuh bersikap seperti itu. Tetap ada anak yang kurang termotivasi untuk melakukan kegiatannya. Saya juga harus perlu mendalami lagi mungkin Ibu Yanti ya, mendalami lagi, kemudian mengenai mereka secara pribadi, kira-kira hambatannya apa, kenapa kok mereka tetap belum bersemangat melakukan kegiatan praktikum walaupun saya sudah mencoba manajemen kelas maksimal mungkin, tapi memang ya seperti itulah, memang juga memang harus perlu belajar lagi seperti itu Yanti. Kalau menurut Bu Aini tadi ketika ada yang lain itu sudah semua bagus sekali, semua sudah bekerja, sudah melakukan praktek, tadi ada yang memanaskan apa tadi ya? Memanaskan gula, kemudian ada yang melarutkan gula juga di air, semua itu sudah antusias. Nah, menurut Bu Aini dua anak yang tadi hanya ngobrol sendiri itu kira-kira penyebabnya apa itu Bu Aini? Biasanya kalau pengalaman saya ketika ada anak yang ngobrol sendiri, satu mereka rasa keingin tahunya tuh masih rendah, mungkin mereka nggak mau tahu lah gitu ya, nggak cuek dengan pembelajarannya. Kemudian mereka juga nggak mau berdiskusi dengan temannya atau nggak mau susah atau seperti itu, jadi nggak mau aku nggak mau repot-repot nanti juga nilai kelompok, mungkin mereka ada yang berkata seperti itu. Mungkin di satu sisi juga mungkin atau kurang menarik buat mereka, saya juga kurang tahu ya Bu Yanti. Kadang kan seperti itu ya, ketika pembelajaran kurang menarik ada anak yang merasa bosan, dan itu yang harus saya perbaiki Bu Yanti. Baik, mungkin ini dari apa yang saya amati, barangkali anak itu merasa bingung gitu ya, justru karena belum bingung, belum tahu apa yang harus dikerjakan, jadi malah mereka bikin acara sendiri. Nah, seharusnya kalau melihat misalnya ada anak yang ngobrol gitu, apa yang harus kita lakukan Bu Aini? Kita mendekati ya, menegur biar
mereka bisa kembali ke kelompoknya dan melakukan perannya masing-masing, mengingatkan sebetulnya seperti itu. Mungkin sebenarnya mereka butuh bantuan gitu ya, butuh bantuan ya, dan mungkin itu yang harus kita lakukan ketika ada anak-anak yang ini perlu bantuan yang berbeda. Mungkin ada anak yang sudah bisa jalan sendiri, tapi mungkin anak ada yang karena keterbatasan mereka perlu kita pandu biar anak-anak ini bisa melakukan tugas dengan baik. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Yanti sekalian. Baik, sekarang kita buat rencana Bu Aini. Jadi walaupun saya lihat Bu Aini itu luar biasa sekali, tentunya ada peningkatan yang diinginkan ya, kita buat rencana bersama bagaimana agar kompetensi Bu Aini ini untuk kedepannya lebih meningkat. Nah, Bu Aini kira-kira untuk pengembangan diri, Bu Aini merencanakan tindak lanjut setelah ini apa Bu Aini? Tindak lanjut setelah ini yang pertama saya akan mencoba untuk menyajikan pembelajaran di materi berikutnya yang jelas dengan pembelajaran interaktif lagi Bu Yati dengan materi yang berbeda. Kemudian sebelumnya saya melakukan refleksi dulu Bu Yati, yang jelas refleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang mereka inginkan pembelajaran kedepannya seperti apa. Dari masukan itu kan saya mendapatkan masukan, oh anak-anak ini belajar yang seperti ini, itu untuk tindak lanjut yang pertama seperti itu. Kemudian saya tindak lanjuti apa yang mereka inginkan, harapkan di pembelajaran berikutnya, yang jelas dengan pembelajaran interaktif lagi. Mungkin kalau misalkan mereka ada anak yang tidak cocok di kelompoknya sehingga mereka itu belajar sendiri atau menyendiri dan bercerdas sendiri, mungkin kita bisa koreksi, mungkin bisa ganti atau tukar dengan teman kelompok lain yang bisa untuk memotivasi mereka lebih sehingga bisa melakukan perannya dengan baik. Seperti itu Bu. Baik, untuk yang pertama refleksi. Nah, tadi saya juga lihat sih Bu Aini sudah mengajak anak-anak berefleksi, dan hasil dari refleksi anak-anak ini mungkin mau dimanfaatkan Bu Aini ya, untuk merefleksi pembelajaran Bu Aini. Nah, tujuan yang hendak Bu Aini capai dari kegiatan refleksi ini apa Bu? Ya, dapat melakukan pembelajaran lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian tujuan pembelajaran juga dapat tercapai lebih maksimal, pemahaman siswa terhadap materi yang kita pelajari itu juga jauh lebih maksimal, lebih baik lagi. Ukuran keberhasilan yang ingin Bu Aini capai untuk anak-anak, iya mereka setidaknya memiliki, yang pertama memiliki nilai pengetahuan yang sesuai dengan KKTP 5. Kemudian mereka punya keterampilan yang saya observasi itu meningkat, seperti kemampuan bekerja sama, berdiskusi, kemudian berpresentasikan hasilnya itu mempresentasikan hasilnya. Jadi ada kemampuan pengetahuan juga, kemudian keterampilan juga, dan kita juga coba menilai dari sikap mereka seperti itu. Baik, jadi dari kegiatan peningkatan pembelajaran interaktif tadi Bu Aini menginginkan anak-anak ini meningkat untuk kompetensinya baik pengetahuan maupun keterampilannya ya. Kemudian faktor pendukung apa yang Ibu harapkan dari sekolah atau dari pihak lain barangkali untuk mendukung aktivitas pengembangan diri Ibu ini? Iya, nah, jadi untuk pendukungnya sih alhamdulillah di SMP kita sudah banyak gitu ya, jajaran lab yang bisa digunakan kita untuk melakukan tentang pembelajaran IPA dan sebagainya. Insya Allah sudah ada semuanya. Mungkin kalau alat dan bahan yang memang ringan-ringan untuk pembelajaran atau praktikum mereka bisa membawa sendiri, karena saya juga pengen sih Bu mengadakan kegiatan praktikum yang sesuai dengan minat mereka masing-masing seperti itu. Jadi enggak cuma terpaku dengan alat dan bahan yang sudah ada. Kayaknya kedepannya ada pembelajaran seperti itu. Jadi mereka bebas melakukan kegiatan yang mereka sukai tapi dengan tujuan yang sama seperti itu Bu Yanti. Baik, kemudian untuk waktunya Bu, ini untuk tindak lanjut pembelajaran ini atau kegiatan pembelajaran interaktif ini waktunya direncanakan kapan Bu? Minggu depan Bu Yanti. Minggu depan. Ya. Ada hal lain yang ingin Ibu rencanakan untuk meningkatkan kompetensi Ibu selain tadi menindaklanjuti hasil refleksi, barangkali ingin lebih meningkat lagi kemampuannya dengan cara apa misalnya? Dengan cara
Banyak belajar. Banyak belajar. Banyak belajar. Bu Aini ingin banyak belajar. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan banyak belajar atau banyak belajarnya dirinci dulu nih belajar. Iya. Belajar dari mana, dengan siapa. Belajar banyak Yanti, bisa belajar dengan Bu Yanti, bisa belajar di PMM atau di internet seperti itu, dan diskusi antar teman yang bisa saling memotivasi itu juga bisa sih Bu Yanti. Baik, jadi Bu Aini ingin mengembangkan diri dengan banyak belajar bersama PMM, melalui pelatihan mandiri, berdiskusi dengan teman sejawat, begitu nggih. Atau bisa juga dari internet dan sumber-sumber yang lain, begitu ya Bu. Tujuan Bu Aini belajar itu apa? Dengan berbagai cara ya. Untuk meningkatkan kompetensi Bu Yanti. Untuk meningkatkan kompetensi dalam hal manajemen kelas, kemudian ciptakan pembelajaran yang interaktif, yang menarik untuk siswa sehingga siswa itu semuanya aktif, tidak merasakan bosan dalam belajar, dan yang jelas menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Terima kasih, semangat Bu Aini untuk Semangat, terus meningkatkan kompetensi diri, dan kita istilahnya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat begitu ya Bu Aini ya. Ukuran keberhasilan Bu Aini nih nanti setelah belajar banyak dengan berbagai sumber tadi, keberhasilan apa yang ingin Bu Aini raih? Iya, di antaranya ke murid ya Bu Yanti ya. Ya, gimana setiap murid itu dapat memiliki pengetahuan yang lebih maksimal lagi, ya. Jadi pengetahuan murid kita bertambah, kemudian keterampilan mereka dalam proses pembelajaran juga bertambah menjadi lebih baik, dan sikap mereka, attitude mereka dalam kegiatan pembelajaran juga lebih baik lagi, seperti itu ya. Harapannya kayak gitu. Luar biasa Bu Aini, jadi usaha meningkatkan kompetensi diri ini muaranya untuk meningkatkan Prestasi anak gitu ya, biar anak lebih terfasilitasi dalam belajarnya. Baik Bu Aini, untuk melaksanakan tadi rencana Bu Aini pembelajaran melalui PMM, kemudian belajar dengan rekan sejawat dan dari sumber-sumber yang lain, membutuhkan pendukung. Bos, pendukungnya itu dia. Berarti pendukungnya ya teman sejawat yang bisa saling memotivasi seperti itu. Kalau PMM kan memang sudah ada di internet yang ya. Tinggal melaksanakan saja gitu ya. Untuk waktunya Bu Aini? Iya, untuk pengaturan waktunya, memang kalau diskusi ya kalau kita di sekolah gitu ya. Kalau misalkan PMM itu memang sebisa mungkin mengatur waktu kita ketika waktu senggang setelah pembelajaran, sebelum kita pulang kerja dan sebagainya, seperti itu. Masih ada lagi yang ingin dilakukan Bu Aini untuk tindak lanjut dari kegiatan hari ini? Insya Allah sudah ya. Sudah 2 poin itu cukup. Baik, tadi sudah saya tuliskan ya Bu Aini. Di sini Bu Aini ingin melakukan pengembangan dalam pembelajaran interaktif melalui hasil refleksi. Mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya lebih interaktif lagi. Kemudian yang kedua juga tadi melakukan banyak belajar dari berbagai sumber ya. Nah, ini sudah saya tuliskan dan kita sepakati bersama gitu ya. Ini Bu Aini tanda tangan di sini. Semoga rencana pengembangan diri ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan nanti kompetensi Bu Aini semakin meningkat. Amin. Dan berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri Gapangka. Bagaimana perasaan Bu Aini setelah melakukan kegiatan hari ini, diawali dari pra-observasi, kemudian tadi diamati, kemudian pasca observasi, apa yang Bu Aini rasakan? Saya merasakan senang Bu Yanti. Ketika di observasi itu kan saya mendapatkan banyak masukan seperti itu. Yang jelas senang dapat melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Aini, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Sukses juga buat Bu Yanti. Terima kasih. Om terus. Sami-sami.